Kota Dortisaremule dengan NIM 2301180040. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, saya akan menjelaskan tentang profil singkat dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soerdjaningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Dia adalah tokoh pendidikan, politikus, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia berasal dari keluarga bangsawan Pura Puku Alawan dan menempuh pendidikan di Elf dan Stovia meskipun tidak selesai karena alasan kesehatan. Pada usia 39 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara sebagai bentuk kedekatannya dengan rakyat. Ia dikenal sebagai pelopor pendidikan bagi kaum pribumi di masa penjajahan Belanda dan pendiri perguruan taman siswa. Dedikasinya dalam pendidikan dan perjuangan kemerdekaan membuatnya diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1950 dan dianugerahi gelar Dr. Honoris Causa dari UGM dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1959. Karya-karyanya dibagi dalam 4 bagian besar, yaitu pendidikan, kebudayaan, politik, dan kemasyarakatan, serta riwayat hidupnya sendiri. Gagasan-gagasannya masih menjadi pijakan pendidikan nasional hingga kini. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang konsep filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang bertujuan untuk memerdekakan individu, dengan kemerdekaan sebagai tujuan utamanya. Menurutnya, kemerdekaan berarti setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih jalannya sendiri dalam kehidupan dengan tetap menghormati kebebasan individu lainnya. Slogan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengedepankan kemerdekaan individu sebagai tokoh yang paling terkenal dalam sejarah pendidikan Indonesia. Beliau mewariskan sebuah konsep, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Konsep ini diwujudkan dalam 3 semboyan dalam bahasa Jawa, yaitu yang pertama ing rasa sung tulada, yang kedua ing madia mangun karya, dan yang ketiga tutwuri handayani. Maknanya adalah di depan memberikan contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan tutwuri handayani diabadikan pada logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Konsep Ki Hajar Dewantara pada sistem Among mengatakan bahwa sistem Among yang berjiwa kekeluargaan bersediakan 2 dasar, yaitu yang pertama kodrat alam sebagai syarat kemajuan dengan secepat-cepatnya dan sebaik-baiknya. Yang kedua, kemerdekaan sebagai syarat menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin anak agar dapat memiliki pribadi yang kuat dan dapat berpikir serta bertindak merdeka. Dalam setiap pamong yang bertindak sebagai pemimpin dalam proses pendidikan diharapkan untuk mengikuti prinsip ing rasa sang tulada, ing madia mangun karsa, dan tutwuri handayani. Yang pertama, ing rasa sang tulada mengandung makna sebagai pendidik adalah orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman hendaklah mampu menjadikan contoh yang baik dan dapat dijadikan sebagai sentral figur bagi peserta didik. Yang kedua, ing madia mangun karsa memiliki makna bahwa pamong atau pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu menumbuh kembangkan minat, hasrat, dan kemauan anak untuk dituntut dapat kreatif dan berkarya guna mengabdikan diri kepada cita-cita yang luhur dan ideal. Yang ketiga, tutwuri handayani
yaitu tuturi berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bebas dari pamrih dan jauh dari sifat otoritatif, posesif, protektif, dan permisif yang sewenang-wenang. Sedangkan handayani berarti memberi kebebasan, kesempatan dengan perhatian dan bimbingan yang memungkinkan anak didik inisiatif sendiri dan pengalamannya sendiri supaya mereka berkembang menurut garis kodrat pribadinya. Ki Hajar Dewantara pernah mengajukan konsep pendidikan tripusat pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan keluarga, pendidikan dalam alam perguruan, pendidikan dalam alam pemuda dan masyarakat. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang bagaimana kaitan dan pandangannya tentang anak dalam proses belajar. Jadi Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan anak sebagai proses yang menghormati kodrat dan perkembangan alami anak. Beliau berpendapat bahwa pendidikan harus berfokus pada pengembangan karakter dan moral anak, bukan hanya kemampuan intelektual. Dalam hal ini, pendidikan harus bersifat fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi masing-masing anak dengan prinsip individualisasi. Ki Hajar Dewantara juga menekankan kebebasan berpikir dan bertanggung jawab. Pendekatan yang beliau usung yaitu sistem Among, mengedepankan bimbingan, keteladanan, dan kasih sayang tanpa paksaan. Beliau percaya bahwa pendidikan anak usia dini harus mencakup pengembangan fisik, kognitif, emosional, sosial, serta menumbuhkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini diterapkan untuk membentuk anak menjadi pribadi yang cerdas, kuat, dan peduli terhadap sesama. Yang keempat, metode atau pendekatan pembelajaran yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, metode Among. Pendekatan pendidikan yang membimbing anak dengan kasih sayang tanpa paksaan untuk menjaga kebebasan dan pertumbuhan alami anak. Yang kedua, 3 prinsip dasar, yaitu ing rasa sung telada, di depan memberi teladan, artinya seorang pendidik harus memberikan contoh yang baik. In madia mangun karsa, di tengah membangun kehendak, artinya seorang pendidik harus membangun semangat dan motivasi belajar pada peserta didik. Yang ketiga, tuturi handayani, dari belakang memberikan dorongan, artinya seorang pendidik harus memberikan dukungan atau arahan dari belakang. Yang ketiga, konsep manusia merdeka, menekankan kebebasan berpikir dan bertindak yang bertanggung jawab bagi setiap anak. Yang keempat, pendekatan holistik. Pendidikan mencakup seluruh aspek perkembangan anak, kognitif, efektif, psikomotor, sosial, dan spiritual. Yang kelima, taman indri. Model pembelajaran untuk mengembangkan indera dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Yang keenam, pendidikan nasional. Pendidikan harus berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan kebangsaan Indonesia. Yang ketujuh, sistem paguron. Sistem pendidikan berbasis budaya lokal yang menanamkan nilai-nilai kehidupan dan kebersamaan. Yang kedelapan, konsep merdeka belajar. Memberi kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai minat dan potensi masing-masing. Baik, yang kelima saya akan menjelaskan tentang relevansinya dengan anak usia dini. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan anak usia dini sangat kuat dan mendalam. Beliau melihat anak sebagai individu yang unik, memiliki potensi alami yang harus dituntun bukan dipaksa. Ini sangat sesuai dengan prinsip pendidikan anak usia dini yang menekankan pentingnya menghargai tahap perkembangan anak, memberi ruang untuk bermain, berekspresi, dan belajar sesuai dengan dunia anak. Konsep pendidikan sebagai tuntunan kodrat alam menunjukkan bahwa proses pendidikan harus mengikuti perkembangan alamiah anak. Anak usia dini belajar melalui pengalaman langsung, pengamatan, peniruan, dan rasa ingin tahu. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya metode menonton atau melihat, niteni atau memahami, dan nirokle atau menirukan, yang sangat sesuai dengan cara belajar anak usia emas tersebut.
Pendekatan Among yang penuh kasih sayang, keteladanan, dan bimbingan juga menjadi dasar utama dalam mendidik anak usia dini. Pendidik berperan bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai pembimbing yang mendampingi dengan sabar dan empati. Ciptakan suasana belajar yang aman, menyenangkan, dan mendorong anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, berkarakter. Dengan demikian, nilai-nilai yang diajarkan Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini yang holistik, berkarakter, dan menghargai kodrat anak. Baik, yang keenam saya akan menjelaskan tentang yang dapat dipelajari dari Ki Hajar Dewantara. Dari Ki Hajar Dewantara, kita dapat belajar bahwa pendidikan adalah proses membimbing dan menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan potensi yang dimilikinya. Ia mengajarkan bahwa setiap anak adalah individu yang unik dan tugas mendidik bukan memaksa, tetapi membimbing dengan kasih sayang, keteladanan, dan perhatian. Pendidikan menurutnya bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal pembentukan karakter, moral, dan kepribadian. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pentingnya peran guru dan orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Bukan dengan cara yang otoriter, tetapi melalui pendekatan yang menghargai kemerdekaan berpikir dan bertindak. Ia juga menekankan bahwa pendidikan harus membahagiakan dan menyenangkan, terutama bagi anak usia dini. Dari Ki Hajar Dewantara, kita belajar bahwa tujuan pendidikan sejati adalah membentuk manusia yang merdeka lahir dan batin, manusia yang mampu berpikir, memilih bertanggung jawab, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. Baik, yang ketujuh saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan keterbatasan dalam konsep pendidikan masa kini. Kelebihannya, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara sangat relevan karena menekankan pentingnya pendidikan yang berpihak pada anak. Prinsip seperti Tutbu Rihandayani mendorong guru untuk menjadi pendamping dan pembimbing, bukan penguasa dalam proses belajar. Ia juga menekankan pendidikan karakter, budi pekerti, dan kemerdekaan berpikir. Hal yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan zaman sekarang. Selain itu, pendekatan holistik yang melibatkan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sesuai dengan semangat kolaboratif dalam pendidikan abad 21. Kekurangannya dalam praktik sebagai gagasan Ki Hajar Dewantara masih sulit diterapkan secara penuh karena sistem pendidikan saat ini seringkali masih menekankan aspek akademik, ujian, dan capaian kurikulum yang kaku. Pendekatan yang menghargai proses tumbuh kembang anak secara alami bisa terhambat oleh tekanan administratif dan target yang seragam. Selain itu, pemikiran beliau yang lahir dalam konteks zaman kolonial perlu disesuaikan kembali dengan dinamika teknologi dan kebutuhan global saat ini agar tetap relevan dan aplikatif. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.